Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Cipto Nugroho dari kelas 4 IA10. Di sini saya akan mempresentasikan proyek Lab TI Rekayasa Perangkat Lunak tentang aplikasi warung ujung menggunakan Hibernate pada Java NetBeans. Sebelum saya menjelaskan cara pembuatan proyek tersebut dan bagaimana cara menggunakan aplikasinya, saya akan menjelaskan teori tentang Java NetBeans, Hibernate, dan MySQL. NetBeans. NetBeans merupakan aplikasi Integrated Development Environment (IDE) yang berbasiskan Java dari Sun Microsystem yang berjalan di atas Swing. Swing merupakan sebuah teknologi Java yang pengembangan aplikasi desktop yang ada berjalan pada berbagai macam platform seperti Windows, Linux, Macintosh OS, dan Solaris. Sebuah IDE merupakan lingkup pemrograman yang diintegrasikan ke dalam sebuah aplikasi perangkat lunak yang menyediakan graphical user interface atau GUI, suatu kode editor atau teks, suatu compiler, dan suatu debugger. NetBeans memiliki dua produk, yaitu platform NetBeans dan NetBeans IDE. Platform NetBeans merupakan framework yang dapat digunakan kembali, reusable, untuk menyederhanakan pengembangan aplikasi desktop, dan platform NetBeans juga menawarkan layanan-layanan yang umum bagi aplikasi desktop, mengizinkan pengembangan untuk fokus ke logika yang spesifik terhadap aplikasi. SAMPP, sebuah software web server Apache yang di dalamnya sudah tersedia database, server MySQL, dan support PHP programming. SAMPP merupakan software yang mudah digunakan, gratis, dan mendukung instalasi di Linux dan Windows. Keuntungan lain adalah cuma menginstal satu kali sudah tersedia Apache Web Server, MySQL Database Server, PHP Support, PHP 4, and PHP 5, dan beberapa modul lainnya. MySQL adalah sebuah sistem manajemen database yang bersifat open source. MySQL adalah pasangan serasi dari PHP. MySQL dibuat dan dikembangkan oleh MySQL AB yang berada di Swedia. MySQL dapat digunakan untuk membuat dan mengolah database beserta isinya. Kita dapat memanfaatkan MySQL untuk menambahkan, mengubah, dan menghapus data yang berada dalam database. Hibernate. Hibernate adalah framework untuk Object Relation Mapping (ORM) yang mana pada Hibernate memetakan objek-objek ke dalam database. Objek relational mapping merupakan teknik pemrograman yang memetakan sebuah objek dengan database. ORM merupakan jembatan penghubungan antar objek yang dibuat dalam program dan database sehingga dalam implementasinya tidak perlu lagi menggunakan query SQL dalam memanipulasi data di dalam database, karena objek yang dibuat di mapping sehingga ORM yang akan mengeksekusi ke dalam database. PHP MyAdmin. Pengolahan database dengan MySQL harus dilakukan dengan mengetik baris-baris perintah yang sesuai command line untuk setiap maksud tertentu. Banyak sekali perangkat lunak yang dimanfaatkan untuk mengolah database dalam MySQL. Salah satunya adalah PHP MyAdmin. Dengan PHP MyAdmin, kita dapat membuat tabel, mengisi data, dan lain-lainnya dengan mudah tanpa harus hafal perintahnya. Dan ini salah satu contoh database yang telah dibuat. Oke, setelah saya menjelaskan beberapa teori singkat tentang MySQL, Hibernate, dan NetBeans, langkah selanjutnya saya akan menjelaskan cara membuat database-nya terlebih dahulu, baru cara membuat proyeknya. Langkah pertama, kita hidupkan terdahulu SAMPP-nya, yaitu bagian Apache dan MySQL, seperti ini. Apabila sudah dihidupkan Apache dan MySQL, langkah selanjutnya kita akan membuat database pada localhost PHP MyAdmin. Kita pindah ke browser. Oke. Kita buat baru database-nya dengan
cara di sini saya membuat db underscore warung ujang. Nanti kalau sudah, oh ya jangan lupa jangan sampai pakai spasi. db warung ujang. db underscore warung ujang. Buat, kalau udah terus kalian klik buat, karena saya sebelumnya sudah membuat, nanti akan tampil seperti ini. Setelah kalian membuat, langkah selanjutnya membuat tabel. Kita buat namanya tb underscore warung, dan isi atributnya berupa kode barang, harga, jenis, dan nama. Untuk panjang dan tipe datanya disesuaikan. Setelah kita membuat database-nya, langkah selanjutnya kita membuat programnya. Langkah selanjutnya kita buka NetBeans. Nah, apabila kita sudah masuk NetBeans, kita klik File, New Project. Nah, masukkan nama project kalian. Di sini saya akan membuat warung ujang. Nah, kalau udah kalian klik finish, karena di sini saya sudah membuat warung ujang, maka akan tampilannya seperti ini. Setelah kalian sudah membuat warung ujang, langkah selanjutnya kita membuat sebuah package yang bernama warung.ujang.config. Caranya di bagian source package, kalian klik kanan, terus pilih new, pilih Java package. Nah, masukkan saja nama package-nya yaitu warung.ujang.com. Nah, warung.ujang.config. Nah, karena saya sudah membuatnya sebelumnya, berarti kita pakai yang ini. Nanti kalau kalian belum buat, kalian klik finish saja. Nah, setelah kita membuat package-nya, selanjutnya kita membuat Java class-nya. Langkahnya yang pertama, pada package com.warung.ujang.config, kalian klik kanan, terus pilih new, dan lalu pilih Java class. Nah, lalu beri nama Hibernate Atil. Kalau sudah, langsung diklik finish saja. Nanti tampilannya akan seperti ini. Setelah kalian sudah membuat package config, selanjutnya kalian buat sebuah package yang bernama warung ujang controller, sama seperti langkah pembuatan package warung ujang config. Kalian buat warung ujang controller, kalian buat com.warung.ujang.dao, kalian buat package yang bernama juga com.warungujang.model, dan juga membuat com.warungujang.view. Setelah kalian buat package, selanjutnya kalian buat Java class, sama seperti yang tadi dibuat dengan cara klik kanan di package-nya, terus pilih new, pilih Java class. Nanti tampilannya akan seperti ini semua. Oke, setelah kalian membuat package-nya dan Java class-nya, langkah selanjutnya pada com.warungujang.view, kalian membuat JFrame-nya untuk tampilan output-nya. Kalian klik new di package
com.warung.ujang.view, kalian pilih gframe. Nah, nanti kalian akan tampil seperti ini dan kalian akan mendesain secara manual. Seperti di atas ini. Anda bisa masukkan beberapa label, beberapa text box, beberapa button, dan beberapa JTable. Oke. Setelah kalian sudah membuat tampilan untuk output-nya nanti, langkah selanjutnya kalian buat masukkan terlebih dahulu untuk penghubung antara NetBeans dengan SMPP. Langkahnya kalian add jar folder. Nah, nanti kalian cari untuk MySQL konektornya. Di sini saya sudah memasukkannya terlebih dahulu. Maka di sini sudah ada. MySQL konektor Java 51.23 bin.jar. Oke, setelah kalian memasukkan konektornya, kalian memasukkan Hibernate util-nya dengan cara klik kanan pada project kalian, warung ujang, klik new, terus pilih Hibernate Configuration Wizard. Nanti kasih nama saja Hibernate. Langsung klik finish. Nanti akan muncul seperti ini. Hibernate ini fungsinya untuk memetakan data kalian secara otomatis di MySQL nanti. Tanpa harus kalian masukin input, tanpa kalian masukin menggunakan perintah-perintah query pada SQL. Selanjutnya, pada Hibernate util, kalian masukkan sebuah import library dulu, yaitu warung ujang DAO, warung ujang IMPL, Session Factory, Hibernate CFG Configuration. Lalu kalian buat sebuah private static panel warung ujang DAO maupun Session Factory. Seperti di tampilan sebagai berikut. Setelah kalian membuat Hibernate util Java, langkah selanjutnya kalian masukkan source code bagian warung controller.java. Sama, kalian masukkan dulu library-library yang dibutuhkan. Terus setelah itu kalian buat sebuah kelas. Setelah kalian buat kelas, selanjutnya kalian buat sebuah metode yang bernama getAllData. Di sini fungsinya untuk mengambil semua data dari database. Terus buat inisialisasi sebuah table, untuk convert juga bisa ke dalam tabel model. Nah, perintah warung ujang table model ini berfungsi untuk biar bisa ngubah list ke dalam bentuk table. Dan perintah this main view get table warung berfungsi untuk tampilan di view. Langkah selanjutnya kalian buat metode untuk save ujangnya sebagai berikut. Metode update ujang, delete ujang, dan clear serta get data. Bagian controller ini berfungsi untuk apabila kalau reaksi dari tabel view-nya nanti mau arahnya kemana aja. Oke. Selanjutnya kita masuk ke
warung ujang di AO.java. Di sini kalian masukin aja metode yang tadi udah dibuat, yaitu metode save, delete, update, warung ujang, dan get list. Untuk warung ujang IMTL, kalian masukkan sama. Pertama, library-nya. Kedua, class-nya. Selanjutnya, untuk ini kita pakai override. Dan jangan lupa metode save-nya. Seperti di layar seperti ini. Nanti kalau apabila kalian bisa save-nya, nanti kalian akan muncul tampilan save, dan apabila gagal akan tampil gagal, tidak bisa menyimpan barang. Shortcut-nya seperti di bawah ini, seperti di sini. Terus kita masuk ke tabeng package warung ujang model. Jangan lupa masukkan library-nya terlebih dahulu. Terus metodenya. Terus pada public set kode barang, terus ini untuk perintah masuk ke dalam database-nya. Terus get nama, ntar ngebalikin nama. Dan selanjutnya kita masuk ke ujang tabel model. Nah, di tabel ujang model ini kita menggunakan percabangan switch cache. Jadi apabila kalau kita milih kita masukin kode barang, dia kemana, masuk get nama kemana, jenis kemana, harga kemana, dan source code-nya seperti di bawah ini. Nah, setelah kita membuat view-nya dan masukkan source code yang agar program kita dapat berjalan, langkah selanjutnya kita menjalankan atau menggunakan program yang telah kita buat. Caranya, pada bagian warung ujang, kalian klik tombol panah hijau ini, kalian terus pilih Run Project Warung Ujang. Nah, nanti akan tampil view seperti ini. Kalian bisa melakukan CRUD di sini. Contoh di sini saya akan membuat sebuah produk kopi dengan memasukkan kode barangnya 987. Namanya Torabika. Jenisnya kopi susu. Harganya Rp3.000. Oke. Terus kalau sudah kalian memasukkan sebuah data-datanya di dalam textbox, lalu kalian klik button simpan. Nah, nanti akan tampil sebuah message atau pesan berhasil menyimpan data barang ujang. Nah, nanti akan tampil di dalam list table berikut. Warung Torabika, jenisnya susu, harganya Rp3.000. Terus untuk mengedit data-data yang telah ada di list table maupun yang ada di table dalam database, kalian cukup klik di bagian sekali dalam produk tersebut. Contohnya di sini saya akan mengubah kopi luwak saya. Nah, saya akan mengubah namanya menjadi kopi Toraka, kopi kapal api, terus jenisnya kopi hitam, harganya Rp3.000. Lalu kalian klik button ubah. Nah, nanti akan tampil sebuah message pesan tentang berhasil mengubah data barang ujang. Nah, nanti akan terubah langsung di list maupun di table dalam database-nya. Kita lihat dulu apakah berhasil terubah di dalam database-nya. Kita masuk ke localhost lagi. Kita refresh saja. Nah, maka akan berubah.
Selanjutnya kita akan coba menghapus data-datanya. Nah, caranya klik bagian satu list tersebut, contohnya kapal api, terus klik hapus. Terus klik yes. Nanti datanya akan otomatis terhapus di list maupun di database. Nah, untuk bagian clear ini untuk membersihkan data-data yang ada di textbook-nya. Sekian project LabTI rekayasa perangkat lunak tentang CRUD pada Java NetBeans menggunakan Cybernet. Mohon maaf bila ada kekurangan dari penjelasan maupun programnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.